Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, selamat ke atas Timnas Indonesia U17 ya. Timnas Indonesia U17 semalam telah meraih kemenangan yang meyakinkan apabila mengalahkan Timnas Yaman ya. Indonesia telah mencetak 4 jaringan yang berkelas. Dan kemenangan meyakinkan ini atas Yaman dalam pertandingan Grup C ya, Piala Asia U17 2025 yang telah berlangsung semalam pada 7 April 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadion Jeddah, Arab Saudi. Nah, melihat tentang perlawan sebelum ini Indonesia ya, Timnas Indonesia U17 telah mengalahkan Korea Selatan, di mana Korea Selatan ini adalah tim yang kuat juga, tetapi apabila melihat kemampuan Timnas Indonesia, memang dari sudut apa yang saya lihat dan nikmati ya, memang perubahan yang besar lah terhadap perkembangan yang telah berlaku pada Timnas Indonesia. Ini mungkin atas beberapa perkara juga ya, pengaruhnya seperti dari segi pengurusan ataupun manajemen, lepas itu dari segi kepelatihan. Dan kemenangan ini memastikan langkah Timnas Indonesia U17 ke peringkat perempat final ya, Piala Asia U17 2025 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Jadi untuk musim kali ini, kalau di Asia Tenggara ini, Timnas Indonesia memang selalulah disoroti kerana kemampuannya, pencapaiannya, dan juga ada beberapa elemen yang bagus ataupun baik untuk dijadikan inspirasi terhadap Timnas Indonesia ni. Jadi kemenangan Timnas Indonesia U17 ya atas Yaman dengan skor 4-1 dalam Piala Asia U17 ini telah menarik perhatian bukan saja rakyat Indonesia, malah masyarakat ASEAN khususnya ya. Banyak netizen memberikan komentar baik di media sosial, khususnya di TikTok ya, dan beberapa dari mereka memberikan ucapan selamat ke atas pada kemenangan Timnas Indonesia, dan beberapa dari mereka juga turut terinspirasi tentang kemenangan yang telah dikecapi oleh Timnas Indonesia. Nah, guys, kalau dilihat momentum yang telah berlaku pada Timnas Indonesia, baik dari segi Timnas senior maupun junior, kedua-dua peringkat ini memang telah menunjukkan performance yang cukup menarik, yang cukup baik dijadikan sebagai satu inspirasi. Kalau sekarang ini perjuangan mereka berada level dunia sudah. Kalau senior, peringkat round yang ketiga kualifikasi Piala Dunia yang senior. Begitu juga yang untuk U17 ini. Kalau sebelum ini Indonesia U17 dia sebagai tuan rumah, dia telah mengikuti ya masuk pada Piala Dunia, tetapi itu tiket atas tiket tuan rumah. Tetapi untuk kali ini, nah, dia punya perbedaan. Indonesia masuk Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Dia bukan atas tiket tuan rumah, tetapi ini jalur kualifikasi. Jadi di sini dapat dilihat bagaimana kemampuan Timnas Indonesia ini menghadapi tim-tim lawan yang cukup berat. Namun apapun, coba kita simak info berkaitan dengan kemenangan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Yaman ya, dan ini memberi peluang besar untuk Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Langsung kita nonton cuplikan video ini, jom. Inilah klasemen sementara Grup C Piala Asia U17 2020. Inilah klasemen sementara Grup C Piala Asia U17 2025, di mana Timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh Timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama. Dan di babak kedua, Timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi.
Dan dengan hasil ini sudah dipastikan Timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya Timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga Timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Inilah kalau saya lihat ya, sekarang ini Indonesia berada di urutan yang pertama, posisi nomor 1 ataupun peringkat pertama ya. Dan sekarang ini Indonesia sudah meraih 6 poin ya. Yaman 3 poin, Korea Selatan 0, masih Afghanistan 0. Jadi ini satu gambaran awal bagi Timnas Indonesia U17 menampilkan mereka punya kemampuan ya. Jadi dari segi kemampuan itu memang kelihatan, dan ini adalah mengikuti jalur kualifikasi, bukan atas tiket tuan rumah ya, tiba-tiba masuk dalam Piala Dunia begitu, tetapi tidak melalui jalur-jalur seperti menghadapi tim-tim lawan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kemampuan dan juga kebolehan pemain-pemain Timnas Indonesia ini bisa meraih kemenangan. Kalau dilihat dari segi mereka punya strategi setelah ditukar coach ya, ini coach sementara yaitu coach Nova. Sudah pasti apabila pertukaran coach begitu, dia dapat membuktikan bahwa ada satu perbedaan ataupun sesuatu yang lebih baik lagi sebelum ini. Jadi tidak dinafikan juga kalau coach-coach sebelum ini yang memimpin U17, tetapi kali ini bila melihat ya, sama ada timnas senior maupun junior, mereka telah menukar ya strategi untuk mungkin warna baru ataupun wajah baru cara mengatur pemain-pemain ini, dan ini telah terbukti apabila mereka telah menunjukkan kesungguhan mereka ya untuk membawa tim itu berada di satu peringkat yang cukup baik. Dan kalau dilihat sekarang nih, Indonesia sudah berada di ranking yang pertama ya di grup C ini. Jadi kalau Indonesia dapat lagi mengalahkan beberapa tim yang akan datang ini, sudah pasti peluang itu lolos ya untuk Timnas Indonesia. Jadi Timnas Indonesia dia naik peringkat 1 ya klasmen sementara ini grup C Piala Asia U17 setelah berhasil bantai Yaman. Untuk dia punya pasukan Timnas Indonesia ini, kalau dari segi dia punya gambaran awal ini ada satu gambaran yang cukup baik yang menyatakan bahwa kemampuan untuk Timnas Indonesia ini sampai ke Piala Dunia U17 memang pasti akan tercapai. Jadi bila melihat tentang situasi sekarang ini, inilah generasi yang bakal akan mewarisi tim-tim senior ya, abang-abang mereka sekarang ini. Mereka berjuang juga di kualifikasi ya, round yang ketiga akan menghadapi China dan juga Jepang. Jadi pemain-pemain U17 ini sudah terbiasa. Ini adalah pengalaman mereka berada di peringkat dunia. Jadi itulah yang saya lihat ya, bagaimana pengurusan Federasi Sepak Bola Indonesia mengupgrade mereka punya pasukan ataupun timnas mereka, sehingga sekarang ini semua peringkat lolos Piala Asia. Lepas tu dari segi ke Piala Dunia, 2 peringkat ini senior, perjuangan mereka sudah ada beberapa perlawanan lagi untuk sampai ke Piala Dunia senior. Manakala junior ini bukan melalui jalur tuan rumah ataupun tiket tuan rumah, tetapi mereka melalui jalur kualifikasi, dan ini menunjukkan bahwa mereka berkemampuan untuk sampai ke Piala Dunia. Pelatih itu harus kayak Coach Nova, keras, berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim. Lawan Yaman, ini pelatihnya. Lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya Coach Nova melatih, ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat Coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan, dia intervensi. Jadi gue yakin U17 ini pasti perform. Pelatih itu harus kayak... Betul lah, kalau dilihat sebenarnya kemampuan pelatih lokal ya tidak ada kurangnya juga. Sebenarnya sekiranya diberi peluang ya, pasti akan menghasilkan satu result yang cukup baik ya. Kalau dilihat, kalau sebelum ini ya,
Indonesia dia membawa pelatih-pelatih daripada luar ya. Jadi ini khususnya pada timnas utama mereka. Seperti sebelum ini, Coach Sintayong menjadi kepala pelatih untuk timnas Indonesia. Tetapi di peringkat generasi U17 begitu, pelatih-pelatih lokal ini juga sebenarnya berkemampuan ya. Kalau diberi peluang, seumpama lihat bagaimana hasilnya ketika Coach Nova diberi ruang ya untuk memimpin ya grup sementara grup C ini untuk kualifikasi U17. Jadi ini merupakan satu keadaan yang bisa merubah corak perlawanan ataupun corak timnas itu sendiri. Kalau dikira ya, Indonesia antara tim yang sangat bertua. Karena apa? Untuk round yang ketiga, timnas senior satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN. Timnas Indonesia guys. Jadi apa keunikan, apa kelebihan dan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia menyebabkan tim mereka ini bisa sampai ke peringkat yang tinggi ini. Jadi antara perkara yaitu melalui program yang saya lihat yang dilakukan oleh federasi ya dipimpin oleh Pak Erick Thohir, yaitu program naturalisasi. Ini peringkat senior. Jadi di mana untuk junior ini yaitu U17 daripada pengalaman-pengalaman abang-abang mereka ini yang akan dinikmati ataupun diambil oleh pemain-pemain U17 ini. Jadi generasi akan datang pasti akan dapat pengalaman-pengalaman ini dan inilah akan mewarisi untuk masa akan datang. Jadi program itu jangka masa yang panjang sudah dilakukan persiapan awal ya oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia dan satu perkara yang unik untuk timnas Indonesia ini adalah dari segi kepercayaan FIFA terhadap Indonesia. Sebelum ini Indonesia kan ditunjuk sebagai tuan rumah U17. Sukses menyelenggara event yang sangat besar bertaraf dunia. Tetapi sebelum ini Indonesia atas kapasiti tuan rumah. Nah, kali ini bukan atas kapasiti tuan rumah, tetapi jalurnya melalui kualifikasi. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana tengok menghadapi Korea Selatan. Indonesia bisa kalahkan. Begitu juga dengan Yaman. 4-1 guys. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi besar untuk ke level yang lebih tinggi lagi sekiranya diberi ruang dan juga diberi dukungan terhadap perjuangan, dan ini memberi satu inspirasi pada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Lihat saja bagaimana perkembangan yang berlaku di Asia Tenggara ini dari segi persepak bolaan. Banyak perkara-perkara yang dijadikan sebagai inspirasi ataupun panduan ya atas program yang telah dilakukan oleh Indonesia, antaranya program naturalisasi. Malaysia ada juga melakukan ya. Cuma dari segi bagaimana mendapatkan pemain-pemain naturalisasi ini tidak sehebat seperti mana Indonesia lakukan, karena Indonesia ini negara besar. Jadi pemain-pemain yang bermain di luar negara ataupun di Eropa itu sangat ramai. Tapi kalau di Malaysia ini dia kurang ya. Pertama atas faktor jumlah penduduk. Itu pun sudah menjadi satu cabaran. Bila jumlah penduduk tidak ramai, jadi pemain-pemain yang ada darah keturunan ini kurang. Jadi Indonesia memang sangat berpotensi. Bayangkan 300 juta jiwa penduduk Indonesia itu. Lagipun support oleh orang Indonesia terhadap timnas mereka cukup luar biasa. Inilah antara faktor-faktor yang menjadi pembakar semangat dan juga pemangkin untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Dan lihat bagaimana Indonesia menampilkan reputasi mereka, dan ini menjadi sorotan bukan sejak di Indonesia tetapi sekarang ASEAN dan juga seluruh mata ya dunia memandang tentang perubahan yang telah berlaku pada timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 berhasil sejarah mengalahkan timnas Yaman Indonesia dengan skor akhir 4-1 malam ini. lolos. Dan dengan hasil ini secara resmi timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar besok guys. Jelas ini menjadi sejarah untuk tim asuhan Coach Nova Haryanto. Karena seperti yang kita tahu, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Dan kalau kita lihat dari permainan tim asuhan Coach Nova Haryanto malam ini, kita pasti sepakat bahwasanya timnas Indonesia U17 memang udah layak atau bahkan sangat layak lolos ke Piala Dunia U17 guys. Dimana dengan kemenangan ini skuad Garuda Muda kini berada di peringkat pertama di grup C klasemen sementara dengan mengoleksi total 6 poin.
Dan secara overall permainan, 6 poin ya. tim asuhan Coach Nova Haryanto ini benar-benar mengendalikan dan jauh lebih unggul dari Yaman dari segi peluang guys. Dan terlihat memang Yaman di babak kedua mencoba bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Dan disinilah cerdiknya dari para pemain timnas Indonesia U17 memanfaatkan kelengahan dan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Yaman, sehingga kita berhasil menambah 3 gol lagi di babak kedua. Sekali lagi selamat buat timnas Indonesia U17 yang udah berhasil mengukir sejarah malam ini dengan lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Kalian Ini yang saya rasa tertarik sebenarnya tentang timnas Indonesia. Karena apa yang saya lihat ya, kemenangan timnas Indonesia U17 ini atas Yaman ini adalah performa yang impresif ya di Piala Asia, dan ini merupakan hasil dari sejumlah faktor yang penting atas kemenangan itu. Dan saya melihat ada beberapa perkara menjadi satu kekuatan untuk timnas Indonesia U17 nih. Antaranya taktik dan juga strategi Coach Nova. Jadi Coach Nova ini adalah pelatih yang menyiapkan strategi menyerang yang lebih efektif, terutamanya melalui sayap dan juga tekanan tinggi sejak dari awal laga. Lepas tu dari segi tidak lain tidak bukan kualitas pemain muda ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas individu dan kerjasama tim yang luar biasa. Mereka bukan mementingkan individu ya, pemain-pemain ini mereka adalah super team, bukan superman, tetapi mereka adalah super team. Dan fisik serta tempo bermain ya lebih unggul, menjaga mereka punya stamina sepanjang perlawanan dan lapis baja, mental lapis baja. Kalau dilihat ya, mental lapis baja dan juga motivasi yang tinggi oleh pemain-pemain Indonesia ini yang membuat para pemain ini tampil dengan mentalitas ya pemenang. Mereka bukan sekadar pemain, tetapi mereka ada satu misi untuk memenangkan perlawanan itu. Jadi inilah satu keunggulan ya yang saya lihat dari segi kemampuan timnas Indonesia yang menunjukkan performa yang cukup baik, dan juga didukung juga oleh supporter ya. Tanpa supporter juga agak tidak berapa seru, tetapi dukungan supporter yang cukup baik untuk perkembangan timnas mereka. Apapun untuk perlawanan ini, saya ucapkan selamat ke atas timnas Indonesia U17 karena telah menunjukkan satu penampilan yang cukup memberi kepuasan ya terhadap kami sebagai penikmat, dan ini menjadi satu inspirasi kepada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini juga. Jadi semoga perlawanan yang akan datang nanti Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan semoga apa yang dilakukan oleh Indonesia, jejak mereka dapat diikuti oleh tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia U17 atas kemenangan menghadapi Yaman, dan peluang untuk Indonesia sampai ke Piala Dunia itu cukup besar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.